Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat Naikol GPIB. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Saibi Nainggolan selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Bengalon yang ada di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam ini sebelum kita beristirahat. Tapi sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur pada malam ini kami dapat bersekutu kembali dalam kegiatan Naikol GPIB. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sertai dan tuntunlah kami agar kami dapat menemukan kabar baik dan semangat sukacita melalui firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari Jumat malam ini dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9 dengan judul perikop di ayat pertama, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Saya akan membacakannya bagi kita. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpuji Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya sebelum memulai renungan ini mengucapkan selamat ulang tahun bagi Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Semoga Pelkat PKB GPIB kian maju, kian berkembang, dan menjadi persekutuan yang penuh berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam ini dari surat 1 Petrus pasal kelima ayat 8 dan 9 merupakan tulisan Rasul Petrus kepada jemaat atau gereja mula-mula yang tersebar di berbagai daerah. Kalau kita lihat dalam surat 1 Petrus pasal pertama di ayat pertama berbunyi, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi dari sini kita menemukan Bapak Ibu bahwa surat Rasul Petrus ini ditujukan bagi banyak jemaat, yaitu gereja mula-mula yang merupakan cikal bakal persekutuan orang percaya. Kenapa Rasul Petrus menulis suratnya ke berbagai jemaat? Karena waktu itu Bapak Ibu, jemaat mula-mula dalam cikal bakalnya muncul mengalami tekanan yang hebat, mengalami ancaman perundungan persekusi, bahkan teror yang luar biasa. Jemaat mula-mula pada saat itu sulit dalam mengadakan persekutuan, sulit dalam mengadakan ibadah-ibadah, bahkan berkumpul sekalipun mereka dibatasi. Karena waktu itu mereka ada dalam tekanan pemerintah Romawi, dalam pemerintahan Kaisar Nero. Bahkan kita bisa temukan tadi dalam pembacaan kita di ayat yang ke-9. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Petrus menyadari bahwa tekanan dari Kaisar Nero, khususnya bagi jemaat perdana, sangatlah mengintimidasi, sangatlah mempengaruhi psikologis jemaat, bahkan dapat mempengaruhi iman dan persekutuan mereka kepada Kristus. Kalau kita lihat dalam pasal 5, mulai dari judul perikop, Gembalakanlah kawanan domba Allah, Rasul Petrus menyapa para penatua yang ada di jemaat mula-mula. Dalam ayat pertama dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Artinya para pelayan Tuhan di gereja mula-mula waktu itu diingatkan oleh Rasul Petrus agar mereka menjadi pribadi yang dapat menuntun, pribadi yang dapat mengawal, yang dapat memelihara iman jemaat dalam mengasihi Tuhan, dalam mengikut Kristus di tengah ancaman, di tengah intimidasi, persekusi yang luar biasa yang ditetapkan Kaisar Nero. Di mana pada masa itu orang-orang yang mengikut Kristus atau menjadi Kristen perdana diancam dengan tekanan pembunuhan, diancam dengan persekusi yang tidak main-main. Mereka akan dikucilkan oleh keluarga mereka yang belum percaya kepada Kristus. Tapi dalam pembacaan ini
Rasul Petrus mengingatkan para pemimpin umat atau para pengawal umat yang mengawal persekutuan umat untuk menjadi gembala-gembala yang baik. Mereka harus menggembalakan umat Allah dengan tulus, tanpa paksaan. Mereka harus dengan sukarela. Mereka harus berfokus pada Allah, bukan mencari keuntungan. Karena apa? Petrus menyadari bahwa dalam tekanan yang hebat itu, dalam ancaman yang luar biasa itu, ketika orang Kristen menyembah Kristus, mengakui Kristus sebagai Raja, sementara Kaisar menetapkan bahwa tidak ada Raja selain dirinya yang layak disembah, maka Petrus berharap agar para penatua atau tua-tua jemaat ini punya kesetiaan, loyalitas dalam mengawal, dalam menuntun umat Allah agar mereka tetap hidup dalam iman yang kokoh dan teguh. Sekalipun mereka dalam ayat 9 dikatakan menanggung penderitaan yang berat. Artinya Bapak Ibu, dalam pembacaan ini Rasul Petrus berharap agar para penatua yang disimbolisasi sebagai gembala menjadi figur yang bertanggung jawab, menjadi figur yang punya kesetiaan kepada Allah dalam melayani jemaatnya. Sehingga mereka diharapkan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dalam ayatnya yang ke-6. Mereka tidak mencari keuntungan, tidak mencari nama mereka sendiri, tapi melayani Tuhan karena panggilan, karena kesetiaan yang tulus kepada Bapa. Tetapi Petrus menyadari bahwa ancaman tidaklah bisa dinafikan atau ditiadakan atau dianggap tidak ada. Lawanlah dia dengan iman, katanya. Segala ancaman yang disimbolisasi dengan gambaran iblis, kuasa si jahat, diharapkan oleh Petrus dapat ditangkal, diatasi oleh jemaat dengan sikap yang berjaga-jaga di ayat ke-8. Waspadalah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Artinya apa? Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak rayuan yang akan membuat jemaat perdana, baik itu di berbagai daerah Asia Kecil, Bitinia, dan nama-nama yang tadi saya baca, tidak beralih keyakinan, meninggalkan Kristus, atau murtad dari imannya karena ancaman dan tekanan yang begitu hebat. Kuasa si iblis itu harus disikapi dengan bijak, yaitu berjaga-jaga, karena dia seperti simbolisasi gambaran singa yang mengaum dan mencari orang yang lemah, mencari orang yang tak berdaya untuk menjadi santapannya. Diharapkan jemaat di sana dengan dukungan, sokongan, perhatian para penatua menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat dalam beriman kepada Allah di tengah tekanan yang luar biasa. Sehingga dikatakan dalam ayat 9, mereka harus punya kesadaran bahwa dalam penderitaan itu bukan mereka saja yang mengalami, tetapi banyak orang yang juga punya pengalaman sama karena beriman dan mempertahankan imannya kepada Kristus Sang Juru Selamatnya. Maka Petrus memberikan sebuah penekanan pastoral, penguatan, bahwa di ayat 10 dia mengatakan, Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Jadi Petrus bilang kepada orang percaya waktu itu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan melengkapi mereka. Tuhan akan menguatkan mereka, mengokohkan iman mereka. Tapi dengan satu catatan. Mereka secara pribadi mau dituntun oleh Tuhan melalui para penatua-penatua yang ada di jemaat. Dan punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan Allah dalam iman. Khususnya dalam kehidupan persekutuan sehari-hari. Artinya apa? Allah tidak meninggalkan jemaat mula-mula dalam ancaman Kaisar Nero yang menghukum, yang menjatuhkan hukuman mati atau penindasan, ancaman, persekusi kepada orang percaya yang ada pada masa itu. Nah, apa yang bisa kita tarik? Apa yang bisa kita renungkan sebagai sebuah pelajaran hidup dari pembacaan ini? Rasul Petrus mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan kita beriman kepada Allah, kita tidak bisa lepas dari ancaman godaan si jahat. Kita bisa saja jatuh dalam pencobaan karena berbagai pergumulan, berbagai ancaman yang menindas kita. Kalau dulu jemaat perdana mengalami intimidasi dari Nero, pemerintahan, atau dari keluarga mereka yang belum percaya kepada Yesus, hari ini kita juga mengalami banyak ancaman. Ada banyak ancaman yang ada di sekitar kita. Kesulitan-kesulitan yang muncul. Di mana ada banyak pemutusan hubungan kerja hari ini.
di mana banyak persekusi yang terjadi bagi orang percaya dalam persekutuannya. Bagaimana hari ini banyak orang yang bergumul dengan sakitnya. Bagaimana pada hari ini banyak orang yang kurang percaya dan tidak mengakui pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ada orang yang kadang mengandalkan dirinya dan tidak mengakui penyertaan Tuhan. Nah, kita diajak pada hari ini bahwa dalam kondisi apapun, kita tidak boleh melepaskan iman kita atau meninggalkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus siap sedia, jangan sampai uang, jabatan, atau mungkin kekuasaan melupakan kita kepada Tuhan Sang Pemberi. Atau karena hal-hal tertentu membuat kita menjadi ragu dan kurang percaya kepada Allah Sang Pemilik kehidupan. Karena seperti jemaat mula-mula mengalami ancaman tekanan, kita pun hari ini bisa mengalami yang sama. Tetapi yang kedua yang menarik, bahwa di dalam semuanya itu, Allah melengkapi kita, mengokohkan kita, menguatkan kita, melewati tantangan kita. Kita yang mungkin bergumul dengan sakit penyakit yang kita rindukan kesembuhan. Kita mungkin bergumul mendapat pekerjaan karena kita di PHK. Atau merindukan pekerjaan setelah kita menyelesaikan pendidikan kita. Mungkin kita bergumul dengan anak-anak kita dalam memenuhi pendidikan yang layak bagi mereka. Mungkin kita bergumul dengan usaha kita yang sedang mengalami masa-masa sulit. Tapi hari ini kita diingatkan, dalam kondisi apapun, Tuhan selalu ada melengkapi, menguatkan, mengokohkan hidup orang percaya. Dengan sikap apa? Selalu berjaga-jaga dalam kasih kemurahan Tuhan. Kiranya kita dapat mengimaninya dan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam Kristus, yang mengasihi kami dengan setia tanpa batas. Engkau selalu berjanji kepada kami, melindungi, menyertai hidup kami. Terlebih dalam segala rupa-rupa kuasa si jahat yang bisa saja melepaskan kami dari kasih kemurahan-Mu. Biarlah janji-Mu Tuhan untuk menjaga, menguatkan, melengkapi kami, dapat menguatkan kami dan meyakinkan kami akan berkat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu kegiatan Night Call malam hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.